penyertaan Allah tergantung dari pikiran saudara. Ketika saudara memikirkan yang benar, yang mulia, yang sedap, yang manis, yang bijak, maka saudara sedang disertai karena firman Allah itu menjadi firman. Atau firman itu menjadi Allah. Iya kan? Jadi waktu kita hidup dalam firman, kita hidup bersama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Saudara-saudara, ketika kita tiap hari merenungkan firman, hidup dalam firman, mempraktekkan firman, berdiri di atas firman, saudara sedang hidup di dalam Tuhan. Maka waktu Allah mengatakan, kalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Fruitfulness adalah produk ketaatan firman. Tidak bisa dibohongi ini saudara-saudara. F yang ketiga, bisa tebak? Free your mind. Free your mind. Bebaskan pikiranmu. Kalau saudara mau sehat pikiran, bebaskan pikiranmu dari apa? Dari ikatan-ikatan pikiran yang salah. Buang semua kebohongan yang membuat Anda terikat dengan kebohongan itu. Oh, kalau saya bisa berdusta, saya akan hidup enak di dunia ini. Ada banyak orang dusta itu, ya kan? Kemudian saudara terbiasa berdusta dan sampai karena terbiasa, Anda tidak sadar bahwa Anda dusta, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang dusta. Kemudian saudara datang kepada saya, Pak, saya ini kalau tidak dusta itu kepala saya pusing. Saudara sudah terikat dengan dusta. Saudara sudah terikat dengan pornografi. Saudara sudah terikat dengan kebiasaan mencuri. Saudara sudah terikat dengan perzinahan. Itu semua mulainya dari pikiran yang salah. Free your mind. Bebaskan pikiran saudara. Mari kita jujur. Kalau saudara jujur, ada atau tidak pikiran-pikiran masa lalu yang sebetulnya salah tapi saudara benarkan dan itu mengikat saudara sampai sekarang. Ketakutan, contohnya takut. Siapa yang sampai hari ini masih takut kejatuhan cicak? Ibu Yeye ya, takut kejatuhan cicak. Siapa yang masih hari ini percaya kalau tiba-tiba ada kupu-kupu masuk dalam rumah? Kemudian sudah, waduh, ini ada apa ini? Ya kan? Ada kupu-kupu masuk dalam rumah ini. Ini jangan-jangan akan ada sial. Kan? Atau saudara melihat sesuatu yang mungkin adalah pengalaman traumatik yang kalau saudara masih mengingat itu kemudian saudara ketakutan. Free your mind. Ganti dengan kebenaran bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi sound mind, pikiran yang benar. Sound mind. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua kejahatan bisa dikalahkan dengan membersihkan pikiran. Kalau pikiran kita sudah niat jahat, niat buruk, niat kotor, dibiarkan dan tidak dibebaskan, Anda akan jadi korbannya. Kita semua bisa menjadi korbannya. Bertobat. Apa itu artinya bertobat, saudara-saudara? Saudara tahu artinya bertobat? Mengganti yang lama dengan yang baru. Melepas yang lama, ganti dengan yang baru. Itu bertobat. Yang lama sudah berlalu. Persoalannya ialah kalau saudara katanya tiap hari sembahyang, tetapi hati selalu bimbang, berarti ada yang salah. Katanya tiap hari berdoa, tapi hidupmu pura-pura, berarti ada yang salah dong. Katanya, apalagi tadi? Kau bilang, kau suka melayani, tetapi hidupmu penuh dengan dengki. Bagaimana saudara penuh dengan dengki dan melayani orang? Ada yang salah dengan hidup kita. Dan semua kesalahan bersumber dari pikiran. Free your mind. Amin. Kalau saudara
gampang gelisah, gampang takut, gampang cemas, sulit tidur, tidak bisa menikmati hidup, jangan salahkan setan. Salahkan pikiran saudara. Mari kita ambil, kita semua punya. Saya masih ada yang harus saya bebaskan, saudara. Saudara juga ada yang harus saudara bebaskan. Aduh Pak, saya ini dari kampung. Saya suka gagal. Orang bilang nih, saya ini barangkali anak haram. Terus saya mau berhasil bagaimana? Itu pikiran setan. Tuhan mengatakan bahwa dalam firman-Nya kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, kenapa kau percaya suara-suara itu? Kemarin kita sudah belajar untuk menaklukkan 3 lawan kita. Old flesh, kedagingan kita. Kemudian apa lagi? The world view of this world. Cara pandang dunia ini. Kemudian suara-suara setan. Bebaskan dirimu dari itu semua. Maka saudara akan menjadi pribadi yang bahagia. Haleluya. Waspadai apa yang saudara dengar. Waspadai dengan apa yang Anda baca. Karena itu akan mengganggu atau menentukan kualitas pikiran saudara. F yang terakhir. Siapa yang bisa menebak? F yang terakhir. F yang pertama feed. Yang kedua filter. Yang ketiga free, yang keempat fokus. Jangan biarkan pikiranmu mengembara kemana-mana tanpa fokus. Orang yang tidak punya fokus, dia sedang melangkah kepada kegagalan. Belajarlah dari Rasul Paulus yang mengatakan, saya yakin kita semua percaya ini, saudara-saudara. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Katakan, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokus kepada apa yang ada di depan saudara. Fokus kepada apa yang menjadi panggilan saudara. Fokus kepada apa yang menjadi passion saudara. Fokus kepada apa yang setelah Tuhan tuntun, Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saya mau mengatakan ini saudara-saudara. Kalau saudara dalam pelayanan, dalam usaha, lakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Jangan ngikut-ngikut orang. Wah, orang lagi semua pelayanan, barangkali ada modelnya sekarang baptisan selam dengan atau baptisan mengambang, atau saudara sekarang ada tren barangkali urapan serbuk emas, saudara cari ke sana serbuk emas. Oh, besok di sana ada gerakan lagi, ada orang yang kalau didoakan muntah misalkan. Saudara pergi, kalau tidak muntah tidak absah. Kemudian sebentar lagi saudara mendengar ada orang yang didoakan bisa terbang. Ya kan? Kemudian saudara pergi di sana. Saudara tidak fokus, saudara ngikut-ngikut orang, ngikut-ngikut tren, saudara tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan itu memanggil saudara, memberi talenta saudara unik hanya untuk saudara. Benny Hinn hanya satu di dunia ini. Timotius Arifin hanya satu. Yakub Nahue almarhum hanya satu. Saudara tidak bisa mengopi panggilan pelayanan orang lain. Jadilah dirimu sendiri dan fokus. Amin. Jadilah dirimu sendiri dan fokus. Layanilah apa yang sudah menjadi panggilanmu. Jangan ikut tren seolah-olah oh ini trennya lagi begini, semua ikut begini. Kita melayani untuk mengabdikan diri sesuai dengan panggilan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Fokus di situ. Tadi malam kami ada rapat Zoom dengan beberapa teman-teman dari negara lain. Dan pimpinan dari Search ini mengatakan, I don't care about who you will be working with. Saya tidak peduli dengan siapa kamu bekerja sama, tetapi orang itu fokus. Orang itu tahu panggilannya. Saya tidak terkecoh dengan nama besar, gereja besar, tidak. Saya mau orang yang tahu panggilannya. Wah, saudara-saudara, saya pikir itu bagus sekali. Kita fokus kepada orang-orang yang punya fokus.
Katakan kepada teman saudara, saya mau berfokus dengan orang-orang yang punya fokus. Makanya saya senang dengan Pak Kadek, kalau Pak Kadek nonton. Karena engkau berfokus memenangkan jiwa dan punya passion untuk melayani lansia. Kami mau berjejaring. Berjejaring dengan orang yang punya fokus. Saya pernah di Malang dulu. Dan saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang wow. Dia selalu ke luar negeri, belajar dari orang-orang dari luar negeri. Satu kali dia ikut seminar tiap tahun, mengikuti seminar pertumbuhan gerejanya Pak Coyonggi, almarhum. Waduh, saudara-saudara, pulang langsung gerejanya penuh dengan rencana kerja. Bahkan gambar, bukit doa, semua ada. Tapi sampai dia mati, tidak pernah melakukan itu. Dia pengen, dia sering mau melakukan seperti Coyonggi. Coyonggi hanya satu. Amin. Do your passion. Lakukan apa yang menjadi passion saudara. Saya kasih tahu saudara, dengar baik-baik. Anda itu tidak akan pernah dibedakan dengan hamba Tuhan yang lain waktu masuk surga. Jadi jangan menggunakan pelayanan untuk kompetisi. Jemaatmu berapa? 50. Oh, saya 75. Haleluya. Gerejamu ukuran berapa? 7 kali 14. Oh, saya 25 kali 50. Haleluya. Ya kan? Saudara-saudara, kita tidak akan dibandingkan dengan orang. Karena passwordnya masuk surga adalah baik dan setia. Dua ini. Kalau kita baik dan setia melakukan panggilan kita, fokus kepada apa yang Tuhan taruh dalam hati, berbahagialah. Amin. Haleluya. Fokus. Mau melakukan apa? Ini yang masih belajar sekolah misi, fokus. Waktunya belajar, fokus belajar. Waktunya melayani, fokus melayani. Waktunya bekerja, fokus bekerja. Waktunya pacaran, fokus pacaran. Masing-masing ada waktunya, ya kan? Amin. Haleluya. Jadi 4F ingat baik-baik. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Besok bisa dikhotbahkan di gereja, Pak. Ya kan? Bu Lydia udah catat. Besok udah jadi khotbah di gereja. Luar biasa. Silahkan khotbahkan, saya juga dapat khotbah dari orang lain. Amin. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Guard your heart. Ini sangat menentukan sekali. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara, tapi yang gagal fokus, yang selama ini masih ada ikatan-ikatan di pikiran, narkoba, kecanduan, pikiran kotor, serahkan kepada Tuhan. Amin. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita menyanyikan lagu ini dan kita akan berdoa supaya kebenaran firman hari ini menjadi pewahyuan buat saudara-saudara. Saya berdoa agar hari ini menjadi hari yang penuh dengan pewahyuan. Saya mau menantang saudara yang sedang nonton. Saudara mengatakan, Pak Paulus saya gagal fokus. Pak Paulus saya masih ada ikatan-ikatan di pikiran yang menjerumuskan saya. Pornografi, pikiran kotor, pikiran jahat, iri hati. Saya tidak memberi makan pikiran saya dengan baik. Saya tidak mampu memfilter dan saudara mengatakan saya mau bertobat. Saya mau saudara kali ini tumpang tangan di kepala saudara sendiri. Berdoa buat pikiran saudara, saya mau berdoa buat saudara. Diberkatilah yang gemar merenungkan. Nyanyikan lagu ini dan saya akan berdoa buat saudara. Diberkatilah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian banyak orang-orang beriman, kami mau membebaskan pikiran kami dari ikatan-ikatan kebohongan, true, lie, kebohongan yang dibenarkan, konsep-konsep yang salah, konsep-konsep yang dari dunia ini yang menyangkut kedagingan, kami patahkan dalam nama Yesus. Bapakku berdoa, bebaskan pikiran kami dari ikatan-ikatan yang menghancurkan.
Konsep-konsep salah yang selama ini kami percayai, kami lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Engkau akan menolong kami menggantikan pikiran yang salah dengan kebenaran firman. Roh Kudus tuntun kami untuk setiap hari menemukan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Siang dan malam. Thank you Lord. Thank you Lord. Bapa di dalam surga, kami percaya kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus. Kau bebaskan kami, bebaskan kami, bebaskan kami. Amin. 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 Bapak Ibu, saya diyakinkan oleh Tuhan ada beberapa di antara saudara yang sekarang sakit karena pikiran. Karena di dalam hatimu menyimpan yang salah. Saudara merasa saudara harus balas dendam. Karena kalau tidak balas dendam, saudara belum merasakan harga dirimu dipulihkan. Itu pikiran yang salah. Memaafkan itu hukumnya wajib. Tidak menunggu sampai semua impas. Kalau saudara mengatakan, Pak doakan saya. Saudara mungkin punya pikiran-pikiran yang salah sehingga engkau jauh dari Tuhan. Dan hari ini engkau mengatakan, saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau hidup bersama dengan Yesus. Saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa kami dalam surga. Terima kasih untuk kebenaran firman. Untuk saudara-saudaraku yang rindu hubungannya dipulihkan dengan Engkau. Kembali berjalan dalam kebenaran. Kembali hidup bersama dengan Tuhan. Pulihkan kami. Saudara-saudara yang selama ini saudara tidak tahu bahwa ada keselamatan melalui Yesus. Karena Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan hari ini engkau membuka hati dan mengatakan aku mau hidup dengan Yesus. Aku mau bersahabat dengan Yesus. Aku mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Taruh tanganmu di dada. Bapa kami berdoa. Kami membuka hati. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Membersihkan hidup kami dari pikiran yang kotor. Mengampuni semua kesalahan dan dosa kami. Dan sejak hari ini aku mau hidup dan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara-saudara ada banyak permohonan doa. Saya mau kita semua mengangkat tangan untuk permohonan-permohonan doa yang sudah dituliskan. Ada 31 permohonan doa. Saya tidak bisa menyebutkan semua, tapi ada Ibu Reka, ada Ibu Sarinten Simbolon, ada Ibu Nope atau Bapak Nope, ada Ibu Dortia Mako, ada semua banyak permohonan di sini yang sudah dituliskan. Saya minta kita akan berdoa, saudara-saudara angkat tanganmu, kita akan bersafaat buat saudara-saudara kita. Bapa kami di dalam surga, ada 31 permohonan doa untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menuliskan permohonannya. Ada yang sakit, ada yang perlu terobosan untuk pernikahan, pemulihan pernikahan. Ada yang sedang membutuhkan terobosan untuk finansial, pekerjaan. Ada yang membutuhkan terobosan untuk pemulihan pelayanan. Bapa, aku berdoa, lepaskan kuasa-Mu. Jamalah hamba-hamba-Mu. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lepaskan kuasa-Mu. Lepaskan jamahan-Mu. Lepaskan urapan-Mu. Jamah hamba-Mu saat ini juga. Kuasa-Mu mengalir, Roh-Mu mengalir. Engkau sedang mengalir dan memulihkan saudara-saudara kami. Angkat semua beban mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Oleh darah anak domba dan oleh kesaksian. Semua sudah disembuhkan. Amin, amin, amin. Haleluya.